Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Amanda Safani dengan NIM 067 dari kelas 2024C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm yang berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Hukum Ohm ditemukan pada tahun 1827 yang merupakan termasuk zaman sains modern. Proses penemuannya yaitu pada awal tahun 1880-an, ketertarikan Ohm terhadap listrik meningkat setelah melihat penelitian ilmuwan lain seperti Alessandro Volta dan Andre Marie Ampere. Lalu, pada tahun 1825 sampai 1826, Ohm mulai melakukan eksperimen dengan kawat penghantar dan baterai untuk memahami hubungan antara tegangan, yaitu V, arus listrik yaitu I, dan hambatan yaitu R. Ia menggunakan kawat dengan panjang dan ketebalan berbeda untuk menguji bagaimana arus berubah dengan variasi hambatan. Dengan mengukur tegangan dan arus, ia menemukan pola matematis yang menunjukkan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Pada tahun 1827, berdasarkan eksperimen tersebut, Ohm merumuskan persamaan V sama dengan I dikurangi R. Lalu, pada tahun 1827, Ohm menerbitkan bukunya Die Galvanische Mathematik Berbeet, atau rangkaian galvanik dianalisis secara matematis yang menjelaskan hukum ini secara lengkap. Awalnya, teori tidak diterima oleh komunitas ilmiah Jerman. Namun, setelah beberapa dekade, ilmuwan lain seperti Gustav Kirchhoff dan James Clerk Maxwell mengakui pentingnya hukum ini, dan pada tahun 1841, Ohm menerima Copley Medal dari Royal Society sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam bidang listrik. Hukum Ohm termasuk dalam epistemologi karena penemuannya tersebut merupakan hasil dari pencarian pengetahuan ilmiah tentang hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik melalui metode eksperimen dan pengamatan. Penerapan hukum Ohm dalam konteks pembelajaran IPA dapat membantu siswa memahami hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan yaitu V pada suatu konduktor berbanding lurus dengan alur listrik atau I yang mengalir melalui konduktor tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan. Di dalam pembelajaran IPA, penerapan hukum Ohm bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan praktis dan eksperimen yang melibatkan komponen listrik, seperti melakukan eksperimen dengan rangkaian listrik sederhana menggunakan sumber tegangan yaitu baterai, kabel penghubung, resistor, dan ammeter atau alat pengukur arus untuk mengamati hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Mereka dapat mengubah nilai hambatan, misalnya mengganti resistor dan mengukur perubahan arus yang mengalir untuk memverifikasi hukum Ohm. Hukum Ohm termasuk dalam kategori sains karena hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diuji dan dibuktikan melalui eksperimen dan pengamatan. Hukum Ohm menyatakan hubungan yang terukur dan konsisten antara tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik yang dapat dipastikan melalui percobaan dan pengukuran. Hukum Ohm memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang teknik dan fisika. Yang membedakannya dari pseudosains atau agama, penemuan hukum Ohm pada dasarnya menggunakan metode ilmiah. Meskipun aspek induktif juga terlibat dalam pengumpulannya, George Simon Ohm pada tahun 1827 mengembangkan hukum ini setelah melakukan serangkaian eksperimen. Proses penemuannya mencakup langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu Ohm mengamati fenomena fisika yang terjadi dalam rangkaian listrik, terutama bagaimana arus listrik dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan. Lalu, Ohm mengajukan hipotesis bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ohm juga melakukan percobaan dengan berbagai rangkaian listrik dan resistor untuk menguji hipotesisnya. Setelah itu, Ohm menganalisis data eksperimen dan menyimpulkan bahwa hubungan matematis antara tegangan, arus, dan hambatan
mengikuti pola yang konsisten, yang disebut sekarang sebagai hukum Ohm. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.